Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ria Siti Juwairiyah, Iya, silakan laporkan perkembangan inovasi yang dulu pernah kami minta. oke. Jadi eh, dari kunjungan Bapak dengan Pak Anang ya? Mm-mm. Ya, kemarin kan kita pengembangan toko online, tapi lebih ke untuk di WordPress kita untuk iklan atau promosi. Jadi di situ ada barang, deskripsi, terus tokonya dari mana, alamatnya di mana, dan kontak person ya. Sedangkan kalau untuk pemesanan itu bisa dihubungkan ke WhatsApp atau Facebook Iya, gitu. iya. Eh, Ya, jadi hasilnya um, ada alamat webnya belum? Coba diketik di chat ya, hasilnya bisa. ya oke, okay, bentar. So, gitu. Nah, ini Gitu ya. silakan Pak. Ya, saungkito.wordpress.com. iya. Coba buka sambil Saya share screen Pak ya atau gimana? boleh, boleh kalau bisa share screen. Ya, bentar. Ngajar apa, Oh, Bu? disable. Gimana Pak? Bu ngajar apa, Bu Ria? Komputer, komputer. Oke, kalau Ibu nggak bisa share screen, biar saya yang share screen. Oke. Okay. Eh, saya share screen kan, ini sudah terbuka. Oke, kelihatan ya Oh ya, sudah. potensi oku timur hingga akar-akarnya. Oke. Ya. Maksudnya apa ini? Jadi kita di sini um, berdasarkan rekomendasi dari Bapak kemarin, jadi kita promosiin tentang makanan, aksesoris, pekerjaan, dan juga pakaian. Di situ dari kita pakai namanya sistem baru Tokecang, Pak. Jadi toko kecil dan sedang. Dari Oku Timur dulu. Ya, saya belum berani untuk di luar, saya pakai Oku Timur dulu. Jadi ini nanti yang bakal ada di sini dari apa ya, kelas toko kecil dan menengah, bisa dari pelajar ataupun UMKM ya, warung-warung yang nggak deket sama teknologi, masih gaptek dan lain sebagainya, sama anak-anak yang baru mau belajar wirausaha. Jadi kita bantuin mereka buat promosi gitu. Ini kalau untuk Ini sudah gambar-gambarnya sementara saya cari di internet, Pak. ini sudah ada barangnya nih. Misalnya tas rajut Madam Belum. Tuku. Ini sudah bisa Nah, dibeli. belum Pak, itu pemisahan masih contoh. Jadi gambaran yang bakal kita jual di situ tuh kayak gitu gitu. Oh, Ya. pekerjaan nih misalnya kalau dia fotografer berarti dia akan memberikan jasa layanan kalau ada acara-acara yang membutuhkan fotografi gitu ya. Kalau ini lebih ke lowongan Pak. Oh, lowongan. Iya, lowongan. Jadi itu dibutuhkan untuk pria dan wanita memiliki kemampuan fotografi dan sebagainya. Kemarin kan di sana saya lihat ada alat untuk kamera besar untuk fotograf apa untuk merekam video kayak kondangan-kondangan gitu ya. Iya, untuk Itu kan video bisa shoot Pak ya. dimanfaatkan jadi jasa fotografi kan. Iya, Jadi unit produksi lagi sendiri untuk di SMK-nya kan. iya, iya. Nah, waitress ini berarti jasa asisten rumah tangga gitu. Ini lebih ke mereka lagi butuh waitress dari cafe apa gitu Pak. Jadi kalau misalnya berminat buat ambil pekerjaan itu bisa hubungi kontak personnya dan sebagainya gitu. Cuman kalau misalnya memang mau ditambahin seperti rekomendasi Bapak tadi, boleh, bisa bisa banget, bisa banget. Itu lumayan. Jadi mungkin kita bakal lebih ke apakah itu dibedain atau gimana Pak ya? Hmm. Dibedain antara lowongan pekerjaan dengan penawaran pekerjaan, atau kita bisa jadi Eh, iya, kita harus ada bikin aja satu menu namanya lowongan ya. Itu ya. khusus lowongan-lowongan pekerjaan. Nah, kalau Uh-uh. yang di sini pekerjaan tuh artinya kita menawarkan pekerjaan yang menjadi unit produksi di sekolah kita. Kalau misalnya kita Oke. bisa
memberikan pekerjaan berupa fotografi dengan memanfaatkan fasilitas sekolah menjadi unit produksi, melibatkan beberapa anak yang kita pilih dan hasilnya bagus, itu bisa. Nanti ada juga untuk desain kartu atau desain grafis, kan ada jurusannya multimedia kan, Iya. bisa dikumpulkan di sini, dikembangkan di sini. Nah, kita optimalkan dulu produk-produk yang berasal dari sekolah kita. Iya. Apa yang bisa diekspos. Seperti kemarin tuh kan saya mau pesan untuk rak dari dirijen yang dilapisi sama gedebong pisang ya. Oh ya, ya, ya. Nah, itu belum ada tuh produknya di sini. Nah, itu nanti saya mau coba untuk di ruangan saya, nanti saya mau pesan 10. Boleh. Ya. Nanti coba saya pengen pesannya lewat aplikasi atau lewat website ini, gimana caranya. Oke. Nah, kalau untuk nganternya nanti nggak usah diantar ke Palembang. Diantar ke rumah aja kan deket situ. Nah, pembayarannya saya pengennya via transfer. Biar kita ada pembukuan yang akuntabel gitu. Ya. Dicoba ya. Nah, terus Ya. masukannya lagi masalah IG. IG itu kita harus masukkan di sini Instagram. Sudah ada belum Instagramnya? Instagram untuk Saung kita ini, Pak. Website-nya. Untuk mendukung dari website kita ini, jadi boleh Instagram yang khusus untuk produk-produk SMK. Oke. Ya, baik. Baru mau ditambahin. Baru mau ditambahin. Tapi bisa nambahin ya? Ya. Bisa, insya Allah. Nah, terus saya contohin satu website yang ada di sana. Ini salah satu sekolah sederhana. Ini kami buat sekitar berapa tahun yang lalu ya? Mungkin 5 tahun atau 4 tahun yang lalu. Websitenya SDIT. Kebuka ya? Ya. Bisa dilihat? Ya. SDIT. Nah, di sini dia tuh lebih terstrukturnya. Di sini ada YouTube-nya, terus di sini ada Instagram-nya. Nah, terus dia banyak galeri-galeri supaya lebih menarik. Jadi masalah desain tampilan itu juga nanti dicari yang ketika kita membuka website atau toko online kita, orang itu sudah betul-betul tertarik. Ini kapan target penyempurnaan selesai? Kalau ditambah tadi Instagram sama menu baru, Pak ya. Sama itu ada menu transaksi, bisa nggak bikin di website ini? menu transaksi, jadi maksudnya itu transaksinya di situ atau transaksinya bisa kita teruskan ke WhatsApp, OVO, Dana, dan lain sebagainya? Kalau kita nggak bisa transaksi lewat pihak ketiga seperti OVO, GoPay atau ShopeePay, paling simpelnya kita bikin link untuk WA ya. Iya. Bisa kan? Kita bikin link untuk WA seperti saya contohin ya, ketika saya bikin s.id garis miring lupa SIM PKB. Ini adalah link WA nih sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan link aslinya itu, ini adalah, cari aja di Google nanti kalau alamat untuk WA. Dia akan membuka ke WA ke nomor ini dengan script ini. Jadi ketika di open dia lanjutkan ke chat. Itu sudah bisa kan? Ya, ini jadi tadi di Saung kita pas bagian per kategori, Pak. Jadi setiap produk itu sudah ada nomor HP, tapi nomor HP-nya bisa diklik. Oh, nomor klik HP langsung ke WhatsApp. Oh, iya. Berarti sudah seperti ini ya? Iya, sudah pakai link WA. Kalau bertransaksi berarti kita confirmnya ke WA bahwa saya sudah bayar. Iya. Dan ketika kita mau mempertanggungjawabkan pembayaran kita ke sekolah sebagai bagian dari produksi, itu rekeningnya kalau bisa rekening, bukan rekening pribadi, kalau dia memang mau produknya atas nama sekolah unit produksinya. Iya.
Atau sementara gimana? Jadi, Ini masih rekening pribadi ya? iya, Masih. masih WA pribadi. Nah, rekening sekolah juga kita masih bingung ya, boleh nggak ya untuk nampung-nampung seperti ini. Nanti diskusi lagi sama kepala sekolahnya. Iya, Kalau memang secara aturannya belum boleh untuk nampung ini karena unit produksinya belum menjadi BLUD misalnya, ya terpaksa pakai rekening pribadi asalkan eh, diketahui bersama lah gitu ya, kayak ada transparansi. Ada lagi mau disampaikan hmm, apa ya? yang mau ditanyakan? Oh ya, jadi kemarin Pak ada Ibu Eka dari Litbang ngabarin buat inovasi juga. Itu apakah sama dengan ini atau beda Pak ya? Bisa kita samakan Bu Eka dari Lisbon. Nanti Bu Eka tuh sedang menagih inovasi-inovasi yang sudah berjalan di tahun sebelumnya kalau kita pernah ngirim. Tapi kalau Oh kita ya, belum ngirim, inovasi kita yang sekarang ini kita bisa ajukan dengan formatnya Balitbangda. Itu nanti oke. gabung aja di grup Telegram, tinggal kita ketik TCME garis miring fintech inovasi. Nah, di sini grupnya untuk kita terhubung ke grup inovasi. Langsung join, nanti di situ ada semua format, terus kontak person, balik tangga, dan semuanya. Ya Oke. usahakan sih ketika kita membuat inovasi, jangan hanya berpikir hanya untuk jualan, tapi kalau ada kebutuhan di laporan inovasi sekolah ke balik tangga, kita bisa ajukan juga. Kemudian untuk menjadi karya ilmiah misalnya, kalau ada guru-guru yang mau mengembangkan lagi untuk karya ilmiah untuk angka kredit, ini bisa jadi contoh karya inovatif. Atau untuk hal-hal lainnya. Jadi satu kali buat itu tapi bisa untuk berbagai macam. Mungkin di bidang SMK nanti ada lomba inovasi juga. Kalau kita Iya. bagusin, sederhana, tampilannya bagus, fiturnya cukup, mungkin kita bisa ikutkan juga. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita sekaligus kita penuhi dari satu kali membuat inovasi ini. Ini Telegram inovasi sekolah ini Pak ya? T.NE garis Oke. miring Bimtek Inovasi. Oh ya, ya sudah. Kapan target selesainya? 3 hari. 3 hari ya. Iya Pak, soalnya nanti ada tes. Mau ke tes. Ya. Disempet. Yang penting lengkap, bagus, nggak usah terlalu buru-buru. Ini kan kita masih progresnya agak lama. Nanti di awal Oke. Agustus kirim ke saya screenshot perkembangannya, atau ingatkan saya biar saya buka lagi linknya, saya lihat lagi fitur-fitur yang sudah ada. Jadi tadi tambah menu lowongan dipisahin antara menu lowongan kerja dengan penawaran kerja Pak ya, sama Instagram ya. Instagramnya, terus tambahin galeri-galeri foto kalau perlu. Semua unit produksi yang ada di sekolah kita tuh kita expose di situ. Kalau misalnya ada yang punya kemampuan untuk, kemarin kan ada bisa jadi konsultan untuk sebagai YouTuber, ya kita bisa, kita pernah ada YouTuber, kita promosi aja siapa yang pengen jadi YouTuber, jadi bisa belajar caranya gimana, bisa share pengalaman. Terus ada yang masalah sinyal di sekitar sana, saya pengennya tuh di sekitaran itu kan banyak jagung ya, banyak kebun jagung, terus kalau ubi mungkin jarang. Yang kedepannya itu bisa mengangkat bukan hanya produk SMK tapi produk dari masyarakat sekitar, kita rangkum, kita combine.
di sana ada sungai, apa ada potensi ikannya, ada jagung, apa ada potensi untuk pengolahan jagung, atau biasanya hanya dijual ke tengkulak. Ya, dengan adanya inovasi dari kita, harganya lebih tinggi, terus bisa untuk multi produk dari satu jagung itu, atau apalah di sekitar kita yang kira-kira bisa kita ekspor. Jadi jangan terlalu berpikir jauh, kita lihat sekeliling kita aja dulu untuk kita masukkan di toko online kita supaya lebih nanti muncul ide-ide lanjutan dari yang sudah kita ekspor. Ya, jadi lagi, jadi ini nanti ruang lingkupnya memfokuskan ke sekolah, tapi juga mengangkat UMKM di sekitar, apa cuma ke sekolahnya Fokusnya aja? ke sekolah dulu. Kita pertahapan aja. Ke sekolah dulu, tapi tetap kita bukakan satu link khusus untuk potensi-potensi yang ada di masyarakat sekitar kita. Misalnya kita informatif, mungkin ada satu link khusus potensi daerah, mungkin nama linknya atau kearifan lokal. Nah, di situ nanti dijabarkan kearifan lokal apa saja yang ada di sekitar wilayah Bunga Mayang. Kan mungkin yang menangkap bukan hanya kita, bisa jadi pemerintah daerahnya bisa menangkap, wah ternyata ada potensi ini yang perlu dikembangkan. Minimal kita menyajikan dari segi informasinya dulu. Nah, tidak usah sampai detail nama orang siapa, produknya apa, kontak personnya apa, nggak usah. Gambaran globalnya dulu saja. Oke, gambarannya aja kayak umum. Kearifan lokal ya, tambahan. Oke. Tapi kayak menu. Ya, satu menu yang link berisi dasar-dasar kearifan lokal di sekitar kita. Walaupun ada yang bernilai ekonomi yang sudah pernah bertransaksi dan memberdayakan masyarakat, jadi informasikan lebih detail, lebih bagus. Tapi tetap fokus kita adalah ke apa tadi namanya, produk sekolah ya, unit produksi yang ada di SMK. Itu fokus utamanya. Ya. Baik. Jadi itu bukan cuma arahnya gini loh, Mbak, mimpi kita tuh SMK Satu Bunga Mayang, walaupun di SMK kecil dan di pelosok, kita harus berpikir bahwa SMK kita ini harus BLUD. Harus menjadi BLUD, Badan Layanan Usaha Daerah, sehingga nanti pengelolaan hasil dari unit produksinya menjadi ekonomi sekolah, fokusnya untuk kesejahteraan guru dan peningkatan mutu di sekolah. Kita mimpi besarnya di situ. Kita merintisnya kan dari sekarang. Ya. Oke, jadi nggak cuma fokus ke ekonomisnya juga aja, Pak ya, lebih ke potensi-potensi lain, karya dan lain sebagainya juga. Ya, bahkan dari siswa kalau ada yang berkarya kita ekspos juga, tidak ada masalah. Misalnya dia ternyata kadang-kadang ada siswa lebih punya jiwa wirausaha daripada gurunya, ekspos lah itu kan sudah kelihatan bakatnya. Seiring dengan inovasi yang saya minta untuk pengembangan minat bakat, kan nanti kan ngeling ke situ juga. Tadi tanya apa ya? Lupa. Mau nanya apa tadi, lupa ya udah. Oke. Oh iya ada. Ada Pak. Tadi kan jadi yang saya buat ini kan masih gambaran Pak ya. Ada atau enggaknya tuh belum tahu gitu. Jadi websitenya bakal kayak gini, isinya bakal kayak gini, yang dipromosikan bakal kayak gini dan lain sebagainya. Ini nanti untuk perbaikan, apakah memang usahanya itu harus ada, sudah ada, atau gambaran aja Pak? Harus ada, jadi harus real. Harus ada. Ya, kalau untuk SMK? Ketika kita buka linknya itu betul-betul, wah ini sudah jadi gitu, bukan hanya prototype. Makanya sambil nanti Pak Kepala Sekolahnya juga kita harus tracing untuk memberdayakan unit produksi apa. Jadi kita berpikir nanti kepala sekolah, saya minta berpikirnya bukan hanya sebagai kepala sekolah, tapi sebagai manajer. Apa yang bisa diberdayakan dari sekolahnya? Apa yang bisa diekspos? Bukan sekolah dijadikan tempat bisnis, tapi memang SMK ini arahnya kan sebagai kombinasi antara
industri dunia kerja, dan kita mencetak bukan mencetak calon pengangguran, tapi mencetak wirausahawan atau mencetak pekerja. Jadi dari awal kita harus terbiasa untuk berpikir seperti berpikir wirausahanya itu yang ditekankan. Apapun itu yang bisa kita berdayakan, harus kita cari idenya, kita ekspos di dalam toko atau website ini. Berarti waktunya butuh lebih lama Pak untuk Ya, ini ya, apa-apa. pendataan dan sebagainya. Yang sederhana-sederhana dulu. Mungkin ada siswa yang orang tuanya jualan peyek, kita ekspos itu dulu. Jadikan unit produksi. Bisa orang tuanya Pak ya? Silahkan aja, nggak apa-apa, kan itu bagian dari sekolah. Jadi bisa unit produksi atau bisa mengembangkan dari warga sekolah. Termasuk orang tua siswa itu komite bagian dari warga sekolah. Itu dulu untuk misinya. Baru nanti unit produksinya sudah banyak, majukan lagi unit produksinya. Jadi jangan sekedar teori, tapi usahakan betul-betul real, konkret ya. Kak Gubernur selalu berpikir konkretnya mana, outcome-nya mana, hasil nyatanya mana. Kalau misalnya ada jurusan TSM, teknik sepeda motor, ya sudah bengkelnya mana, motor yang diperbaikin dan kualitas perbaikannya harus jelas gitu, dan harus menjadi langganan favorit di sana. Itu diekspos juga. Jangan nanti ke Martapura, bengkelnya kalau sudah ada yang bagus di SMK 1 di Mamaya. Baik. Ada lagi? Kalau untuk tampilan bagaimana Pak? Ada yang mau dikomentari? Tampilan banyak-banyak browsing tentang toko, banyak-banyak lihat contoh desain. Itu tampilannya cukup sederhana, tapi karena belum kelihatan produknya aja mungkin. Iya. Dan ditambahin ya tadi sudah ada menu chat ya, satu link untuk chat ke admin ya, seperti saya bikin ini kan ada di share lagi di website mana ya, bentar. Coba saya share bidang PPK ya, PPK Sumsel. Nah, di website PPK Sumsel di portal yang saya bikin itu ada satu tombol. Ini juga WordPress sama, sederhana juga. Mirip kita. Nah, di sini ada tombol untuk WA admin. Jadi kalau klik di sini, dia akan terhubung ke Rahma, sebagai admin dari web. Jadi kalau ada pertanyaan seputar tentang web ini, kita bisa bertanya ke admin webnya. Misalnya mau nanya ini kok gini, atau mau ngasih masukan, atau mau ngasih ide, mau ngasih produk, mau ngasih info dari warga sekolah maupun masyarakat. Tambahin itu ya. Satu tombol untuk admin. Admin. Ada lagi? Jadi itu tadi yang menunya nggak perlu dikurangi Pak ya, cuma ditambahin aja yang pakaian, makanan dan sebagainya. Intinya masalah menu dan fitur kan tergantung dari kreativitas kita dan kebutuhan dan kondisi yang ada di sekolah. Fleksibel aja sih. Silahkan didiskusikan aja di sana sama rekan-rekan maupun sama kepala sekolah. Oke. Kreasi daerah. Oke. Ya, sudah dicatat. Baik. Untuk besok nanti saya juga sampaikan ke Pak Rosik. Saya minta inovasi pemetaan minat bakat itu ya, untuk siap-siap. Kalau nggak besok mungkin lusa lah. Kita lihatlah kapan saya otodidak aja, langsung kapan saya kepikiran langsung saya WA Pak Rosik, kita seperti ini aja, nggak usah banyak direncanakan dan tidak perlu terlalu lama, mungkin 15 menit atau maksimal setengah jam aja cukup. Untuk hari ini cukup satu orang dulu, ini aja dulu, untuk Ibu Ria dulu. Ya. Nanti disampaikan juga. Ya. Cukup? Tidak ada lagi pertanyaan? Insya Allah untuk sekarang belum ada. Terima kasih Bu Ria sudah merintis, sudah mencoba. Terima kasih. Minta kita sama-sama akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.